Halo guys, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan manusia, filsafat, dan pendidikan. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk yang unik dan kompleks, dengan potensi fisik, psikis, akal, dan kalbu. Dalam tubuh manusia terkolaborasi dari dua unsur yakni jasmani dan rohani, sehingga lahir dan berkembang daya-daya yang menjadi potensi bagi manusia. Menurut Quraisy Shihab, bahwa Allah menganugerahkan manusia 4 daya, yaitu 1. Daya tubuh, yang mengantar manusia berkekuatan fisik. Berfungsinya organ tubuh dan panca indera berasal dari daya ini. 2. Daya hidup, yang menjadikannya memiliki kemampuan mengembangkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta mempertahankan hidupnya dalam menghadapi tantangan. 3. Daya akal, yang memungkinkannya memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Daya kalbu, yang memungkinkannya beramal, merasakan keindahan, kelezatan iman dan kehadiran Allah. Dari daya inilah lahirlah intuisi dan indera keenam. Lalu manusia memiliki titik kesamaan yang dimiliki oleh umat manusia secara normatif, yaitu 1. Manusia sebagai makhluk Tuhan mempunyai kebutuhan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia membutuhkan lingkungan hidup berkelompok untuk mengembangkan dirinya. 3. Manusia mempunyai potensi-potensi yang dapat dikembangkan dan kebutuhan-kebutuhan materi serta spiritual yang harus dipenuhi. 4. Manusia itu pada dasarnya dapat dan harus dididik serta dapat mendidik diri sendiri. Menurut etimologi kata filsafat berasal dari kata Yunani yaitu philosophia, merupakan kata majemuk yang terdiri atas philo dan sophia. Philo artinya cinta dalam arti yang luas, yaitu ingin, dan karena itu lalu berusaha mencapai yang diinginkan itu. Sophia bermakna kebijakan yang artinya pandai, pengertian yang mendalam. Dengan demikian, filsafat dapat berarti pengetahuan mengenai pengetahuan, atau sebagai akar pengetahuan atau pengetahuan mendalam. Menurut epistemologi, sebagai sejenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran belaka. Dalam perkembangan filsafat, ada beberapa paradigma berpikir yang lahir dan menjadi pijakan dalam mengkaji permasalahan, yaitu 1. Materialisme, Herakleitos dan Parmenides. Aliran materialisme menegaskan bahwa hakikat benda adalah materi, benda itu sendiri. 2. Idealisme, Sokrates dan Plato. Idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik yang hanya dapat dipahami dalam kebergantungannya pada jiwa, mind, dan spirit, roh. 3. Realisme. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Realisme membagi realitas menjadi 2 bagian, yaitu subjek yang menyadari dan mengetahui. Di satu pihak dan di pihak lainnya adalah adanya realita di luar manusia, yang dapat dijadikan objek pengetahuan manusia. 4. Rasionalisme, Aristoteles. Rasionalisme berpandangan bahwa akal adalah manusia dasar kepastian pengetahuan, dan pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. 5. Empirisme, John Locke. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya, dan pengalaman tersebut berasal dari pengalaman indrawi. 6. Kritisisme, Immanuel Kant. Kritisisme merupakan sikap kritis terhadap sesuatu, dan cenderung menilai kepada hasil aktualnya. 1. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik. 2.
Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. 1. Individualisasi atau personalisasi, yakni proses yang tertuju untuk menjadi seorang individu atau diri pribadi. 2. Sosialisasi, yaitu proses yang tertuju untuk menjadi anggota masyarakat yang diidamkan. 3. Enkulturasi, yaitu proses yang tertuju untuk memiliki cara-cara hidup yang diharapkan oleh suatu masyarakat. 4. Profesionalisasi, yaitu proses yang tertuju menjadi tenaga kerja yang profesional. 5. Sivilisasi, yaitu proses yang tertuju untuk menjadi warga negara yang baik. 6. Habituralisasi, yaitu proses yang tertuju untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan hidup yang tepat. 7. Humanisasi, yaitu proses yang tertuju untuk menjadi manusia seutuhnya. Filsafat, manusia, dan pendidikan saling terkait dalam membangun pemahaman tentang kebenaran, eksistensi, dan tujuan kehidupan. Filsafat memberikan kerangka pikir rasional dan universal, sementara pendidikan merupakan implementasi dari pemahaman filsafat dalam membimbing manusia menuju kedewasaan dan tanggung jawab. Manusia sebagai subjek dan objek dari filsafat dan pendidikan, senantiasa berusaha memahami dirinya dan lingkungannya dalam konteks pencarian makna hidup yang lebih baik dan rasional.